Perkenalkan, nama saya Alfa Jasminisa dengan NPM 25102010361 di kelas Pancasila G811. Halo, kenalin nama aku Naila Afina Putri Cahyono dengan nomor NPM 25012010454. Aku dari kelas Pancasila G811. Perkenalkan, nama saya Jazaya Mada Evelina Hermawan dengan NPM 25012010430 kelas G811 Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aizen Safira Azara, NPM 25012010414, kelas Pancasila G811. Perkenalkan, nama saya Syifa Channing Sukma dengan NPM 25012010469 kelas G811. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Dei Fatimatu Zahra dengan NPM 25012010392. Saya dari kelas Pancasila G811. Kita besok presentasi tentang Pancasila, kita harus siap. Aku jujur masih bingung sih, apalagi Pancasila kayak merasa gak gitu aja keseharian. Justru itu nggak sih yang bikin tantangan terbesar di generasi kayak kita ini? Hai guys, kalian lagi ngapain? Oh ini loh, lagi dekat. Sekarang tuh budaya-budaya asik yang masyarakat kita, semua orang juga ikut tren saat ini. Pengaruh global tuh nggak semuanya buruk. Kita harus bisa menarik. Bisa sih, apalagi kadang kita nggak sadar kalau budaya luar itu mempengaruhi kita. Nah, dulu kan orang-orang tuh deket satu sama lain, tapi sekarang semua kan udah pada sibuk ya. Dan waktu kita dunia waktunya semakin cepat kan berjalan. Terus kita juga berlomba-lomba buat survive. Tapi kan ya, dari itu kan bertentangan ya dengan perilaku kehidupan dan keadilan sosial. Iya sih. Nah, ini aku sambil ngerjain presentasi buat kita besok ya. Boleh banget. Jadi kita tuh dapat tugas dari dosen Pancasila, kita tuh disuruh bikin PPT tentang tantangan ideologi Pancasila. Tapi boleh nggak sih kalau kita pakai ChatGPT gitu? Boleh banget dong pasti. Kan harus dicari ya, jadi nggak langsung di copy paste gitu aja. Nah, sekarang kan teknologi AI itu udah berkembang pesat ya, masih banyak ya tenaga manusia tuh udah terganti sama mesin-mesin yang modern. Terus itu pentingnya Pancasila sebagai identitas dengan teknologi. Jadi teknologi itu harus sesuai dengan kemanusiaan dan sebagainya. Iya nggak sih? Ya, tapi tantangan terbesar sekarang itu radikalisme nggak sih di internet itu? Bener juga sih, karena sekarang tuh orang itu kayak gampang terprovokasi gitu ya sama media sosial atau kayak medsos gitu. Jadi Pancasila harus hadir sebagai filter moral dan sosial. Tapi bisa jadi orang kalau SDM-nya rendah. Jadi kuncinya kita ini meningkatkan kompetensi. Nah, pasti harus dilanjutkan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya sih, soalnya kita kan hidup di zaman transisi yang pelik ya. Jadi itu tugas kita buat menentukan kembali. Aku takut deh kehilangan jati diri bangsa. Aku juga takut Indonesia ketinggalan dalam teknologi. Aku nggak takut deh kalau bangsa ini tanpa nilai. Kalau aku takutnya sih lebih ke manusia yang terlalu individualis gitu ya. Kalau aku takut Pancasila yang hanya tinggal teks tanpa penerapan. Aku takut deh. Iya bener lagi. Iya lagi, bener banget. Kalau begitu, kenapa kita nggak pakai ideologi negara maju aja? Ya, karena kan kita sosialnya kan beda ya. Terus Pancasila itu lahir dari realistis bangsa. Benar. Nanti kalau kita ganti jadi ideologi tuh jadinya bangsa kita makin pecah nggak sih? Kayak nggak sesuai dengan Pancasila gitu.
Joy? Iya. Iya. Kita nggak menolak teknologi budaya global atau peninggalan. Kita ada prinsip dan presiden itu adalah Pancasila. Pancasila itu harus diwujudkan lewat kebijakan, perilaku, dan juga lewat pendidikan. Oh, berarti Pancasila bukan masa lalu, tapi pembangunan ke depan. oh ya benar. Nah, ini aku udah jadi nih bikin PPT kita. Coba dilihat dulu. Kok cepet banget sih, Pak? Soalnya aku tadi tuh sambil lihat ChatGPT, tapi aku nggak kompes kok kayak yang katanya Siva itu. Nah, sip, berarti kita pakai drama ini ya buat presentasi kita besok sama PPT kita. Drama ini berhasil menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya rangkaian sila, tetapi ideologi yang menghadapi tantangan nyata di era global. Ada 3 tantangan yang tampak jelas. Yang pertama ada tekanan budaya global. Masuknya nilai individualisme, konsumerisme, dan ideologi luar akibat globalisasi yang membuat batas negara makin kabur. Yang kedua ada perkembangan sains dan teknologi. Otomatisasi dan AI menciptakan perubahan sosial yang besar, sehingga nilai Pancasila perlu menjadi pedoman etis dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga ada tantangan sosial internal, polarisasi politik, radikalisme, dan melemahnya solidaritas, seperti digambarkan oleh tokoh yang pesimis terhadap peran Pancasila saat ini. Drama ini menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, nilai dasar tetap, tetapi implementasi yang beradaptasi dengan zaman. Pesan jelas, Pancasila harus terus dihidupkan melalui tindakan, kebijakan, dan pendidikan generasi muda.